Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kami puji, kami muliakan nama-Mu Tuhan yang kami kenal dalam Kristus Yesus. Kami bersyukur karena Tuhan pada saat ini boleh mengizinkan kami untuk bersekutu dengan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan menyertai kami, sehingga kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, firman Tuhan menyapa kita pada saat ini dari 1 Petrus pasal 5 ayat 6 sampai 10. 1 Petrus pasal 5 ayat 6 sampai 10. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita pada saat ini, Tuhan memelihara kamu. Tuhan memelihara kamu. Kalau kita membaca teks firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 5 ayat pertama sampai ayat yang ke-11, secara keseluruhan ini adalah sebuah nasihat yang disampaikan Petrus kepada penatua-penatua pada saat itu, agar mereka hidup dengan tanggung jawab yang penuh untuk menggembalakan domba-domba Allah, memberikan teladan hidup yang baik, dan tidak mencari keuntungan dari domba-domba Allah tersebut, tidak mementingkan diri sendiri, sehingga mereka melakukan tugas yang diberikan Tuhan Allah dengan baik kepada mereka. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita fokus kepada teks firman Tuhan yang kita baca saat ini, ayat 6 sampai ayatnya yang ke-10, Tuhan mengizinkan kita untuk hidup di dalam kerendahan hati. Tidak hidup dalam kesombongan, merendahkan diri kita kepada tangan Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan dan pertolongan di dalam masa-masa sulit yang akan kita alami. Dan Tuhan ingatkan juga bukan kepada hanya para penatua, pelayan, dan kita sebagai warga juga diingatkan. Sesungguhnya semua kita pasti pernah yang mengalami kesulitan, pergumulan. Untuk itu tidak perlu yang namanya hidup sombong. Seolah-olah kita tidak pernah mengalami yang namanya kesusahan, kesulitan. Kita harus hidup dalam kerendahan hati. Dan dikala pergumulan itu datang kepada kita, maka firman Tuhan ingatkan kita pada saat ini, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Bapak Ibu, firman Tuhan katakan segala, seluruhnya, semuanya ceritakan kepada Tuhan, sampaikan semua kepada Tuhan, dan percaya dengan imanmu, Ia akan memelihara kamu. Kenapa Bapak Ibu Saudara-saudara kita harus menaruh kepercayaan Tuhan memelihara kita?
Karena kita sudah jadikan Dia sebagai gembala yang akan melawat, menjaga, menyertai, dan memelihara kehidupan kita. Apapun yang kita sedang alami, apapun yang akan terjadi dalam kehidupan kita di depan, kalau kita percayakan Tuhan sebagai gembala yang akan memelihara kita, maka tidak perlu lagi ada rasa khawatir, takut, cemas yang berlebihan. Kalau kita hidup dalam kekhawatiran yang berlebihan dan tidak menaruh harapan, yang tidak bergantung kepada Tuhan dan percaya kalau Tuhan memelihara kita, maka di sanalah iblis akan menelan kita, akan menggoda kita, akan menjatuhkan kita dan merongrong kehidupan kita. Orang yang punya pergumulan yang berat, orang yang punya beban dan kekhawatiran yang berlebihan, yang tidak menaruh kepercayaan kepada Tuhan, di sanalah iblis lebih sering untuk mencoba kita agar kita meninggalkan Tuhan, agar kita percaya kepada kekuatan dunia dan tidak lagi menaruh harapan dan kepercayaan kepada Tuhan. Tapi firman Tuhan ingatkan kepada kita pada saat ini, lawan iblis dengan iman yang teguh. Jelas dikatakan Petrus, dengan iman yang teguh dan percaya kepada Allah yang belas kasih itu akan melengkapi kita, akan meneguhkan, mengokohkan dan menguatkan kita di dalam pergumulan, ketakutan, kekhawatiran yang sedang kita alami. Kalau kita datang kepada Tuhan, kalau kita melawan pergumulan itu dengan segala kekuatan yang daripada Tuhan. Tapi kalau kita melawan pergumulan dengan takut yang berlebihan, maka iblis akan tetap menang atas diri kita. Kita harus berani melawan ketakutan kita, melawan kekhawatiran kita. Karena Tuhan akan melengkapi kita dengan segala hikmat dan kekuatan akan pertolongannya dikala kita mengalami pergumulan hidup. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita harus menaruh keyakinan, kepercayaan kita yang penuh kepada Tuhan. Dikala kita hidup dalam kekhawatiran, pergumulan, cemas, sampaikan semuanya kepada Tuhan. Jangan takut. Kalau kita takut, maka kita akan kalah. Kita harus berani hidup di dalam pergumulan, hidup di dalam masalah. Dengan keberanian itu, maka Tuhan, sumber hikmat, sumber kekuatan, akan memampukan kita melewati masa-masa di mana kita hidup dalam kekhawatiran. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, percaya Tuhan memelihara kita. Tuhan kita jadikan gembala dan kita domba-domba yang akan dilawat, dijaga, dipelihara Tuhan senantiasa. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami perdengarkan dan dengarkan bersama. Biarlah Roh Kudus Tuhan menyertai kami dan memampukan kami untuk tetap hidup tidak khawatir dan menyerahkan segala kekhawatiran kami kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan menyertai kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih buat berkat dan pertolongan Tuhan yang kami rasakan sepanjang kehidupan kami. Khususnya buat saat ini, Tuhan boleh izinkan kami untuk dengar-dengaran kebenaran firman Tuhan. Biarlah hati dan pikiran kami tertuju kepada Tuhan. Roh Kudus Tuhan tercurah atas kami, sehingga kami boleh mengerti, mengimani kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan menyapa kita pada saat ini dari Yohanes pasal 20
ayatnya yang ke-19 sampai 23. Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada di tengah-tengah mereka, pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita pada saat ini, terimalah Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus. Pada minggu ini, semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup merayakan hari Pentakosta. Kita memasuki Minggu Pentakosta. Setiap tahun orang-orang percaya memasuki minggu yang namanya Minggu Pentakosta. Pentakosta berarti Bapak Ibu hari ke-50 sesudah Paskah, di mana Roh Kudus tercurah kepada orang-orang percaya. Roh Kudus Tuhan tercurah kepada setiap orang-orang percaya, sehingga orang-orang percaya berani untuk bersaksi, dimampukan untuk bersaksi. Orang-orang percaya mengerti dan percaya atas pemberitaan-pemberitaan firman yang disampaikan oleh rasul-rasul Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada saat ini pada Minggu Pentakosta. Kalau kita membaca firman Tuhan, bagaimana kisah murid-murid Yesus ketika Yesus sudah dihukum mati di kayu salib. Murid-murid mengurung diri, hidup dan dibayang-bayangi dengan ketakutan. Ditambah lagi ada isu yang mengabarkan kalau mayat Yesus hilang, dicuri, diambil orang, sehingga mereka semakin ketakutan dan mereka mengurung diri di dalam ruangan, mengunci pintu-pintu karena mereka takut kepada pemimpin-pemimpin Yahudi pada saat itu yang bisa suatu saat menangkap mereka dan juga menghukum mereka. Di dalam ketakutan mereka dalam ruangan itu, tiba-tiba Yesus tampil di depan mereka dengan mengatakan, "Damai sejahtera bagi kamu." Sentak Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, yang tadinya mereka di dalam ketakutan, ketika mereka melihat Tuhan, mereka bersuka cita. Kedatangan Yesus membawa damai sejahtera, membawa shalom bagi mereka. Hati mereka yang takut, cemas, dan khawatir berubah seketika itu juga dengan sukacita. Dan kedua kali Yesus berkata juga kepada mereka,
damai sejahtera bagi kamu. Dan Yesus katakan, seperti Bapa mengutus aku, aku juga akan mengutus kamu. Dan ia mengembuskan Roh Kudus atas mereka. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita melihat ketika murid-murid Yesus yang dalam ketakutan, mereka tidak lagi takut, melainkan sukacita. Dan ketika mereka menerima Roh yang dari Tuhan, yang dihembuskan Tuhan Yesus, maka itu adalah titik awal mereka untuk kembali melanjutkan misi Allah yang selama ini dikerjakan oleh Kristus Yesus. Tetapi ketika Yesus telah tiada, maka murid-murid rasul-rasul Kristuslah yang akan melanjutkan pekerjaan Allah, yaitu menyampaikan dan memberitakan kabar baik kepada seluruh dunia. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dengan mereka dihembuskan Roh Kudus, mereka menjadi pribadi yang berani bersaksi tentunya, yang tidak lagi takut, yang tidak lagi dalam kedukaan. Karena sebelum Yesus disalib, Yesus pernah berkata, Dia akan memberikan Roh penghibur yang akan mengajari dan membuat mereka mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, dengan tercurahnya Roh Kudus atas mereka, dengan dihembuskannya Roh Kudus atas mereka, mereka berani, mereka tidak lagi hidup dalam duka cita. Mereka bersaksi apa pengalaman hidup bersama dengan Kristus. Kristus yang mati menebus dosa umat manusia dan telah bangkit pada hari yang ketiga. Itulah yang harus mereka saksikan dengan pertolongan Roh Tuhan. Roh Kudus yang akan memampukan mereka sehingga mereka tidak lagi dalam ketakutan, kebimbangan dalam melakukan misi Allah di tengah-tengah dunia ini. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, bagaimana dengan kita? Apakah kita sebagai orang-orang percaya masa kini merasakan kalau Roh Kudus Tuhan sudah tercurah atas kita? Kalau Roh Kudus Tuhan sudah tercurah atas kita, maka sesungguhnya tidak perlu ada lagi ketakutan, kebimbangan, keraguan dalam kehidupan kita. Kita harus bisa menjadi saksi, baik itu melalui perkataan, baik itu melalui perbuatan atau teladan hidup kita kepada orang-orang yang belum mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, orang yang bersaksi, orang yang dipakai Tuhan, sesungguhnya orang-orang yang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Karena Roh itulah yang memampukan kita untuk berbuat baik. Roh itulah yang memampukan kita untuk berkata-kata. Roh itulah yang memampukan kita untuk berdoa. Roh itulah yang akan membuat kita berani menghadapi tantangan-tantangan dan kesulitan-kesulitan, bahkan duka dan penderitaan yang sedang dan akan kita alami. Ketika kita sudah dipenuhi dan dikuasai dengan Roh Kudus, maka kita akan dipakai Tuhan dan dimampukan Tuhan untuk menjadi saksinya melalui perkataan, perbuatan yang kita sebut dengan teladan hidup. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, percayalah, Roh Kudus menyertai, memelihara, dan ada tinggal bersama dengan kita. Bagaimana kita rasakan Roh itu bersama dengan kita? Kerjakan dan lakukanlah segala perbuatan-perbuatan yang boleh berkenan di hadapan Tuhan. Orang yang dipenuhi dengan Roh Tuhan, orang-orang yang melakukan
kehendak Tuhan. Orang-orang yang melakukan perbuatan yang berkenan di hadapan Tuhan, mereka adalah orang-orang yang dipenuhi dengan roh Tuhan. Orang-orang yang berkata berkat, orang-orang yang berkata baik, orang-orang yang melakukan kebaikan, orang-orang yang menolong orang lain dalam kesusahan. Di sanalah kita melihat apakah orang tersebut dicurahkan Roh Kudus, tercurah atas mereka. Jadi mari Bapak Ibu, saudara-saudara, biarlah kita minta kepada Tuhan yang berkuasa atas hidup kita, Roh Kudus diam atas kita, Roh Kudus menyertai kita, Roh Kudus bersama dengan kita, sehingga hidup kita boleh berkenan di hadapan Tuhan. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan buat kebenaran firman-Mu pada saat ini. Kami menikmati segala berkat dan kemurahan Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan tercurah atas kami, sehingga kami boleh melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah dengan belas kasihan Tuhan dan kuasa Tuhan mencurahkan Roh-Mu yang kudus atas kami, sehingga hidup kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.